Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Warga pihak Ridwan Kamil siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax, Mas. Hal itu sudah dibantah secara tegas oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya, dan itu menjadi patokan kami. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax. Tidak ada. Kait adanya permintaan tes DNA. Seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Terima kasih teman-teman media semuanya yang telah hadir. Teman-teman media yang saya hormatin, holding statement yang kami sampaikan pada hari ini tentu bertujuan pertama mencegah disinformasi yang lebih lanjut yang dapat merugikan para pihak. Yang kedua, menyampaikan langkah hukum apa yang kami ambil mengenai adanya kasus ini, kemudian menegaskan posisi hukum terkait kasus ini, kemudian memberikan klarifikasi. Itu tujuan daripada holding statement kami. Nah, baik teman-teman, kami bacakan holding statement tim hukum Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tim holding statement ini mampu menjawab semua hal-hal yang ada di media sosial sehingga bisa selesai dengan baik. Satu, menindaklanjuti perkembangan isu mengenai klaim pihak tertentu yang mengaku memiliki anak dari klien kami, dari Bapak Ridwan. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Ketiga, ini yang penting, terkait adanya permintaan tes DNA. Seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, ini kami mau dicatat. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Keempat, tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5, oleh karena itu kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. 6, kami selaku kuasa hukum telah menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat agar pihak yang mengklaim isu dimaksud untuk menyampaikan bukti-bukti otentik tersebut, karena negara kita ini negara hukum. Menjadi sangat terhormat apabila pihak-pihak dapat bertindak secara adil bermartabat melalui upaya hukum. Ketujuh, kami kuasa hukum sangat menghormati klaim apapun dari yang ditujukan oleh pihak LM kepada
kepada klien kami. Namun sekali lagi kami tegaskan harus dengan cara-cara yang bermartabat, melalui sarana hukum, proses hukum, bukan lewat penggiringan-penggiringan opini. Kedelapan, klien kami memiliki hak upaya hukum terhadap pihak manapun yang telah merugikan klien kami dengan penyebaran isu yang tidak benar dan fitnah. Kami percaya semua menghormati hukum. Kesembilan, kami sangat menyadari klien kami maupun pihak yang mengajukan klaim tidak mendasar kepada klien kami dan sudah seharusnya semua menghormati proses hukum dan putusan pengadilan nantinya. Terakhir, 10, Pak Ridwan Kamil berharap proses hukum maupun nantinya secara mandiri, kalau kedua belah pihak sepakat, akan mengakhiri semua konflik atau polemik yang ada dan menjadi upaya terakhir yang adil dan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Itu holding statement kami yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan media bisa paham apa yang kami sampaikan dan bisa menjawab semua yang semua berita-berita yang ada di media sosial. Saya kira itu yang statement yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan kemudian kita bisa sesi tanya jawab. Kami persilakan. Oke. Naik tadi pertanyaan apakah ada hubungan RK dengan LM? Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Pak. Karena beliau sudah bantahnya. Kemudian mengenai hubungan Bapak dengan Bu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, ibu maupun bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar, yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena bapak dengan ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang dan ibu dan bapak menghadapinya dengan tenang. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Bu Atalia juga nggak percaya dengan tuduhan ini, Pak? Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Saya kira gitu. Soal biaya pendidikan, Pak. Biaya pendidikan, Bu. Gimana? Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pak RK. Itu tidak ada. Ya. Jadi saya komentar tidak ada ya. Oke, jadi artinya membantah kalau Pak RK pernah memberikan. Tidak ada. Nah, Pak, kalau emang nggak ada hubungan itu, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Itu kita bantah soal yang berbeda biasa. Jadi bukan berarti indikasi soal yang berbeda rumah tangganya hancur, itu nggak ada. Jadi kalau soal berbeda ya mungkin jalan satu sana itu sesuatu yang wajar. Saya pun dengan istri saya soalnya berbeda. Jadi itu nggak ada masalah, Mas. Jadi indikasinya bukan karena solatnya berbeda maka rumah tangganya bermasalah. Itu sama sekali tidak benar. Termasuk dengan anak juga tidak seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar atau berapa itu ya. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax. Tidak ada. Sumbernya tidak jelas. Dari mana asalnya? Siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence.
Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu jawaban kami ya. Masih. Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Saya kira itu ya. Saya tidak berkomentar mengenai itu pertemuan karena itu sudah dijawab dalam klarifikasinya Pak RK. Jadi saya dalam konteks ini hanya dalam konteks konstruksi hukum. Jadi terkait dengan gosip dan segala macam itu sudah dijawab secara tegas oleh Pak RK sendiri dalam klarifikasi beliau di dalam Instagram. Jadi teman-teman bisa mencek di dalam Instagram beliau apa klarifikasi beliau terkait dengan itu. Saya kira gitu. Tapi antara keduanya kenal dari mana, Bang? Gimana? Antara keduanya ini sampai bisa bertemu kenal di mana? Awal kenalnya di mana? Terkait dengan kenal, saya kira Pak RK sudah menjawab Mas di klarifikasi. Jadi silakan dicek aja di klarifikasi. Terkait dengan klarifikasi sekali lagi, saya tidak punya kompeten untuk menjawab mengenai klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri karena statement kami pada hari ini kami menyampaikan klarifikasi terkait dengan kondisi yang harus kami sampaikan secara konstruksi hukumnya, bukan mengenai gosip-gosip karena kami tidak kami tidak mencampuri urusan gosip-gosip karena hal itu sudah dibantah secara tegas oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya dan itu menjadi patokan kami. Kami tadi sudah jelaskan bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax Mas. Ya itu ya dia kan ngomong itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah membantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja kira-kira begitu. X di mana, Bang? Yang mana tuh? Yang di X. Sosial media. Kami tidak menanggapi video yang nggak jelas, hoax. Jadi tolong dicatat bahwa yang tidak jelas kami nggak tanggapi. Masih. Gini, saya dalam statement ini sekali lagi teman-teman, tolong bahwa konstruksi hukum yang saya lakukan terkait mengenai itu sudah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil dan sudah disampaikan dalam klarifikasinya. Jadi mengenai hal tersebut saya tidak menjawabnya. Makasih banyak. Ini karena ini tindak pidana pencemaran nama baik juga, jadi tidak perlu kita melakukan namanya somasi dan segala macam karena itu sudah ada di postingan. Tentu kami lihat ini ada dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 2, kemudian Undang-Undang IT nomor 27A Yuntuh pasal 45, kemudian pasal 67 tentang perlindungan data pribadi, semua sudah kami lihat itu. Jadi karena itu sudah ada jelas postingannya, ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Kira-kira gitu. Di Mabes atau di Polda Jabar, Bang? Ya nanti kita lihat lah. Silakan tanya sendiri ke A sendiri, saya juga nggak kenal siapa A-nya. Jadi komentar A saya nggak pernah komentari lagi ya, karena itu urusan dia pribadi lah, kira-kira begitu. Pak RK kondisinya sampai saat ini saya sudah jelaskan bahwa baik-baik saja dengan ibu, tidak ada masalah, menghadapinya dengan tenang, dengan menghormati proses hukum, juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi ya seperti itu, jadi nggak ada masalah, jadi tenang-tenang aja gitu, karena memang beliau kan tenang orangnya, kira-kira gitu. Kami tim kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil meminta kepada LM Lisa Mariana untuk tidak berkoar-koar di media sosial menarasikan sesuatu yang jelek tentang Pak Ridwan Kamil. Silakan tempuh melalui proses hukum karena itu lebih bermartabat, juga itu lebih menjamin kepastian hukum. Kenapa? Karena
beberapa kali komentar dari Pak Lisa memperjuangkan hak pengakuan anak. Silakanlah tempuh melalui proses hukum. Jangan melakukan penggiringan opini yang merugikan dirinya sendiri, merugikan Pak RK. Jika penggiringan opini itu ternyata memang fitnah, tentu upaya hukum akan dilakukan. Jadi sekali lagi kami mohon dan menghimbau kepada LM agar menempatkan porsi sesuai dengan koridor hukum, bukan dengan penggiringan opini di media sosial yang tentunya merugikan beliau sendiri dan merugikan semua pihak. Dan ini menjadi konsumsi publik dan tidak bagus juga. Dipertontonkan di media sosial, anak-anak melihat segala macam, ini ada apa. Nah itu juga menjadi catatan yang kami sampaikan kepada Lisa Mariana sendiri. Saya kira gitu. Dengan segala hormat kami kepada Ibu Lisa Mariana, mohon agar mengoreksi dirinya juga agar tidak terjadi memposting hal-hal yang negatif tentang Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu, terima kasih banyak. LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan gitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan begitu. Jadi sampai saat ini kami tidak berkomunikasi dengan LM, itu kira-kira gitu. Ya kalau sudah selesai 4 tahun yang lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya ya motif yang tidak baik. Tinggal teman-teman menerjemahkan motif yang tidak baik seperti apa. Tentu banyak, tentu ada motif politik, motif ekonomi dan segala macam. Nah itu tinggal teman-teman yang bisa menjawab itu. Yang pasti sampai saat ini ya kami melihat bahwa memang motifnya tidak baik. Jadi monggo sekali lagi klarifikasi itu menjadi acuan. Kira-kira gitu Mbak. Bang, tentu upaya hukum akan kita lakukan.